Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mulai membaca salah satu kitab atau buku terbaik yang ditulis oleh salah seorang ulama besar pada awal-awal abad ke-14 Hijriah, yaitu buku atau kitab Safahat min sabril ulama ala syada'idil ilmi wat tahsil, yang kalau kita artikan secara literlek, lembaran-lembaran pahitnya perjuangan ulama dalam menghadapi beratnya jalan ilmu dan proses menghasilkan ilmu. Kitab atau buku yang indah ini dikarang oleh salah seorang ulama besar dari negeri Syam yang lahir pada tahun 1917 Masehi atau 1336 Hijriah, yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Bahwa Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dikenal saat itu, bahkan sampai hari ini, sebagai salah seorang ulama besar dalam bidang hadis. Juga dikenal sebagai salah seorang ulama besar dalam bidang fikih, dan bukan hanya menguasai fikih dalam mazhab beliau anut, yaitu mazhab Hanafi, tapi beliau juga dikenal menguasai baik fikih mazhab yang lain, seperti termasuk beliau menguasai dengan baik fikih mazhab kita, itu mazhab Syafi'i, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang murid senior beliau yang juga dari negeri Syam, dari Syria, Syekh Muhammad Awamah, seorang ulama hadis besar, bahawa sering beliau mendengar ketika Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah berbicara masalah fikih Syafi'i, beliau sering mengutip pendapat-pendapat yang kalau kita cari itu sangat sulit dan hanya kita dapatkan dalam pojok-pojok hasiah-hasiah dalam bagi kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah selain seorang ulama besar dalam bidang hadis, seorang ulama besar dalam bidang fikih, juga dikenal beliau seorang ulama besar dalam bidang bahasa Arab, lughah al-Arabiyah, dan itu bisa mudah kita dapatkan dalam kitab-kitab beliau yang beliau tahqiq maupun yang beliau karang sendiri. Sering beliau menulis, memberikan komentar yang latifah, yang sangat-sangat detail tentang bahasa Arab.
Kemudian juga beliau dikenal dengan seorang ulama besar dalam bidang sejarah Islam, khususnya sejarah para ulama dari mulai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada masa beliau hidup. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah bukan secara kebetulan dan tiba-tiba beliau menjadi seorang ulama besar dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang lughah al-arabiyah, dalam bidang sejarah, dalam bidang tarikh. Tapi itu tidak terlepas daripada banyaknya beliau berguru pada ulama-ulama besar lainnya, pada ulama-ulama besar yang ada pada masa beliau hidup. Kalau kita lihat di antaranya dari Syria sendiri, dari negeri Syam sendiri, yang mana tempat beliau dilahirkan, maka guru-guru beliau itu di antaranya adalah Syekh Muhammad Raghib At-Tabbakh. Inilah salah seorang ulama besar ketika itu, cukup dikenal, seorang ahli hadis dan mu'arrikh Syam, seorang sejarawan Islam dari negeri Syam. Maka Syekh Muhammad Raghib At-Tabbakh merupakan salah seorang guru besar daripada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini. Kemudian guru beliau juga dari negeri Syam, dari Syria, itu seorang ulama besar dalam bidang fikih, yaitu Syekh Mustafa Zarqa, yang cukup dikenal keahlian beliau seantero negara-negara Islam dalam bidang usul fiqh dan bidang fiqih, dan sangat banyak karangan-karangannya. Ini juga merupakan salah seorang guru daripada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kemudian Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dari Syria, beliau itu mengawali kuliahnya di Al-Azhar Mesir. Beliau ke Mesir dan mengambil kuliah Syariah Al-Islamiyah, selesai S1. Di Mesir beliau berguru pada ulama-ulama besar yang tidak diragukan keilmuannya sampai hari ini. Di antaranya lah Syekhul Azhar ketika itu, Syekh Yusuf Ad-Daghawi. Kemudian juga ada salah seorang ulama besar ketika itu di Mesir yang berasal dari Turki, yaitu Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Ini ulama yang merupakan benteng terakhir daripada bidang akidah Asy'ariyah yang berasal dari Turki, kemudian tinggal di Mesir. Maka beliau adalah salah satu guru daripada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah sangat dekat dengan gurunya ini, baik secara keilmuan maupun secara emosional. Kemudian juga di Mesir, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah juga berguru meskipun tidak secara intens, banyak mengambil istifadah daripada termasuk Syekh Hasan Al-Banna. Bahkan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah sempat ikut dengan gerakan yang dibawa oleh Syekh Al-Murabbi Al-Muallim Hasan Al-Banna. Kemudian Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah juga menuntut ilmu, berangkat ke Saudi Arabia, ke Mekah. Maka di sana pun Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah banyak bertemu dengan ulama-ulama besar dan mengambil istifadah dari mereka. Di antaranya lah Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian Syekh yang ketika itu Syekh Yasin Al-Fadani dijuluki Musnid Dunia. Kemudian Syekh Hasan Masyad, kemudian Syekh Ali Al-Maliki, dan beberapa ulama yang lain. Kemudian Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah juga berangkat ke Turki, berjumpa dengan ulama besar di sana, Syekhul Islam ketika itu,
iaitu Syekh Mustafa Sabri, yang sampai hari ini beberapa buku beliau cukup digandrungi oleh para peneliti khususnya dalam bidang akidah Islam. Dan inilah di antara guru-guru besar daripada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang kemudian menghasilkan sosok seperti Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Di samping kesungguhan dan kegigihan beliau, ketekunan, ketelitian, yang memang Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini dikenal dengan orang yang sangat teliti dalam semua hal, yang sangat hati-hati dan sangat rapi sekali. Beliau bahasa Aceh cukup musanad, dan itu terlihat jelas dalam kitab-kitab karangan beliau. Nah, adapun itu tentang pengarang kitab Safahat min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilmi wat Tahsil. Adapun tentang kitab Safahat min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilmi wat Tahsil yang ada di tangan saya ini, yang mungkin juga hadirin yang ikut menyimak dan ikut dalam kajian ini, kajian membaca kitab ini. Tentang kitab ini, inilah seperti saya katakan tadi di awal, seperti kita katakan di awal tadi, adalah salah satu kitab atau buku terbaik yang dikarang pada ketika itu awal-awal abad ke-14, yaitu tahun 330 atau 1340 Hijriah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kitab ini di dalamnya memuat butiran-butiran permata atau butiran-butiran mutiara yang dikutip oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dari kitab-kitab besar yang pernah ditulis oleh para ulama Islam tentang sejarah para ulama, mulai daripada ulama salafus salih sampai pada masa Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah hidup. Dari kitab-kitab besar itu, beliau kutip kisah-kisah perjuangan para ulama. Beliau pilih yang memang penuh keajaiban, kemudian beliau kumpulkan dalam kitab beliau ini. Maka kitab beliau ini bisa kita katakan durar, ya, mutiara-mutiara yang telah beliau pilih dari kitab-kitab besar yang lain. Jadi isinya secara umum memang sesuai dengan judul, menggambarkan betapa pahitnya perjuangan para ulama, betapa beratnya proses para ulama menuntut ilmu sehingga menghasilkan ilmu Islam sebagaimana kita saksikan hari ini. Dan di sana ada keringat yang bercucuran deras, ada darah yang mengalir, ada pengorbanan-pengorbanan besar yang tidak ternilai harganya. Ya. Maka kita akan melihat di sini, akan membaca yang tujuannya setidaknya ada dua. Yang pertama adalah agar kita lebih memahami nilai sebuah ilmu. Kemudian kita lebih menghormati dan memuliakan kedudukan ulama, bahwa ilmu itu tidak mudah dicapai, tidak mudah dihasilkan, bahwa untuk menjadi ulama itu butuh proses yang sangat sulit dan pahit. Maka ada ucapan, "Lau kana al-ilmu yudraku bil muna ma yabqa ala wajhil ardi aw fil bariyah jahilun." Seandainya ilmu itu didapatkan dengan mudah, maka tidak ada di atas muka bumi ini satupun orang yang bodoh. Namun karena ilmu memang dihasilkan dengan sangat sulit dan berat sekali, butuh pengorbanan-pengorbanan besar, butuh cucuran keringat dan aliran darah, maka ilmu itu dihasilkan.
Itu yang pertama. Jadi agar kita lebih memahami nilai ilmu dan agar kita lebih memuliakan kedudukan para ulama. Tujuan yang kedua tentu adalah untuk kita para penuntut ilmu, ya. Bahawa tujuan kita membaca kitab ini untuk kita memotivasi diri untuk terus istiqamah dalam proses menuntut ilmu, meskipun kadang tentunya ada rintangan-rintangan. Salah satunya yang sering umum kita hadapi, kita rasakanlah kebosanan. Maka dengan melihat perjuangan-perjuangan ulama, mudah-mudahan kita terbawa, terinspirasi untuk bisa meniru mereka, walaupun tentunya akan sangat sulit, jauh untuk bisa seperti mereka. Namun setidaknya seperti kata pepatah, tashabbahu fa inna tashabbuha birrijali falah. Menyerupailah, tirulah mereka para orang-orang besar, para ulama, orang-orang saleh yang punya makam-makam yang tinggi setelah melalui perjuangan-perjuangan yang berat. Tirulah mereka, fa inna tashabbuha birrijali falah. Karena sesungguhnya dapat meniru mereka walaupun tidak bisa seperti mereka dan tidak sangat jauh. Falahun, ada satu kenikmatan, ada satu kebahagiaan. Nah, kitab yang berada di tangan kita ini pada saat dikarang dan dicetak kemudian disebarkan, ini laris manis dan mengundang pujian dari kaum muslimin di berbagai negara Islam, mulai daripada para ulama sampai begitu banyak para penuntut ilmu mencari kitab yang indah ini untuk mereka konsumsi, untuk mereka baca, untuk dijadikan sebagai inspirasi. Nah, pada malam ini kita akan memulai kitab ini membaca mukaddimahnya. Namun karena mukaddimah kitab ini sangat banyak sekali, ya, di sini oleh anak beliau, anak daripada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, itu Salman bin Abdul Fattah Abu Ghuddah, telah mengumpulkan ada 7, ya, ada 9 mukaddimah. Ada 7 mukaddimah. Artinya 7 kali cetak. Karena begitu laris, begitu dicari-cari dan terima oleh kaum muslimin, baik para ulama maupun para penuntut ilmu, maka buku ini, kitab ini sangat laris sekali. Sampai 7 kali cetak, dan mungkin sampai hari sekarang terus masih dicetak. Nah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, setiap cetakan itu beliau menulis mukaddimah baru. Maka kalau kita baca semua mukaddimahnya tentu akan menghabiskan waktu yang banyak, dan akan lama kita baru bisa masuk dalam inti kitab. Maka oleh karena itu di awal membaca kitab ini kita mulai langsung pada mukaddimah yang kedua. Karena memang setelah saya lihat, setelah kami membaca mukaddimah ini sebanyak ada 6 atau 7 mukaddimah di sini dalam cetakan yang saya pegang ini, yang kami pegang ini. Mukaddimah yang paling menyeluruh dan inti pada isi kitab itulah mukaddimah yang kedua. Di cetakan yang kami pegang ini adalah ini mukaddimah yang kedua, ada di halaman 17, ya. Mukaddimah yang kedua itu terletak di halaman 17. Ini kalau cetakannya Darul Basyair Al-Islamiyah. Darul Basyair Al-Islamiyah itu di mukaddimah yang kedua. Itu mukaddimah yang kedua ada di halaman yang ke-17. Maka baik, insya-Allah kita mulai pada malam ini membaca mukaddimah. Insya-Allah kemudian pertemuan nanti yang kedua dan seterusnya setiap Rabu malam jam 9.15. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdash syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi hamdas syakirin. Segala puji bagi Allah sebagai pujian orang-orang yang bersyukur. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Dan selawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan selawat dan salam kepada keluarga Sayyidina Muhammad dan seluruh sahabat-sahabatnya ajma'in. Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas selawat dan salam atas siapapun yang mengikuti mereka, keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, bi ihsanin, dengan penuh ihsan, ila yaumiddin, hingga hari akhirat. Wa ba'du, fa inna akhbar al-ulama'il 'amilin wan nubaha'is salihin min khairil wasail allati taghrisul fadaila fin nufus wa tadfa'uha ila tahammulis syada'id wal makarihi fi sabilil ghayatin nabilah wal maqasidil jalilah wa tab'athuha ila ta'assi bidhawit tadhhiyati wal azamat litasmuwa ila a'la darajati wa ashrafil maqamat. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, artinya setelah pujian kepada Allah, setelah selawat kepada Rasulullah, fa inna akhbaral ulama'il 'amilin, maka bahwa sesungguhnya berita-berita atau cerita-cerita tentang para ulama al-'amilin, para ulama al-'amilin, para ulama yang mengamalkan ilmunya, para ulama lagi yang saleh. Maka sesungguhnya berita-berita tentang para ulama al-'amilin wan nubaha'is salihin, dan para ulama-ulama yang cerdas, as-salihin, lagi yang saleh, min khairil wasail allati taghrisul fadail fin nufus, merupakan media, bagian daripada media terbaik, cara terbaik, wasilah terbaik untuk menanamkan nilai-nilai kemuliaan fin nufus, dalam jiwa-jiwa kita. Wa tadfa'uha ila tahammulis syada'id wal makarih fi sabilil ghayatin nabilah wal maqasidil jalilah, dan mendorong jiwa kita kepada untuk menanggung, untuk membawa beratnya, untuk memikul beratnya, wal makarih, pahitnya, fi sabilil ghayat, yang kita rasakan dalam menempuh jalan untuk mendapatkan tujuan an-nabilah, tujuan yang indah, tujuan yang besar, wal maqasid al-jalilah, dan tujuan-tujuan yang tinggi, ya, tujuan-tujuan yang besar. Wa tab'athuha ila ta'assi, dan mengangkat jiwa kita, ya, menarik jiwa kita, memancing, wa tab'athuha, memancing jiwa kita, mengangkat jiwa kita, ila ta'assi bi dhawit tadhhiyati wal azamat, untuk mengikuti, ya, untuk mencontohi, uswah, ta'assi, uswah, untuk mencontohi bidhawit tadhhiyati wal azamat, dengan orang-orang yang telah melakukan pengorbanan-pengorbanan besar, wal azamat, dengan orang-orang yang punya tekad yang sangat tinggi, litasmuwa ila a'la darajat, agar kemudian jiwa kita itu naik, ya, semangat kita naik ila a'la darajat, kepada tingkat yang tertinggi, wa asyrafil maqamat, dan kepada makam yang paling mulia. Nah,
Di dalam paragraf ini, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudai ingin mengatakan bahawa dengan kita sering mendengar berita bagaimana para ulama-ulama terdahulu berjuang, bagaimana cerita-cerita tentang ulama-ulama al-amilin, ulama yang lagi saleh, ya, tokoh-tokoh besar yang saleh, ahli-ahli zuhud. Dengan kita sering membaca, mendengar berita-berita tentang mereka, maka itu menjadi satu media yang sangat bagus, satu di antara media yang sangat penting untuk kita lakukan untuk yang pertama tadi, bagaimana menanam nilai-nilai kemuliaan dalam jiwa kita seperti nilai-nilai yang telah tertanam dalam jiwa-jiwa mereka, kemudian membuat kita tangguh seperti mereka dalam menghadapi beratnya, pahitnya menghasilkan ilmu untuk demi tujuan yang mulia, untuk demi tujuan yang tinggi, dan kemudian membiasakan kita. Dengan sering kita membaca, kita terbawa untuk menjadikan mereka sebagai uswah, ta'assi, ya, melihat kepada pengorbanan-pengorbanan mereka yang begitu luar biasa. Ternyata kita tidak ada apa-apanya. Apa yang ada ya? 5 ada ya. Nyampi baru bio dah pupuk nyampi kadang-kadang kadu-kadu tak apa hayro. Maka ketika kita melihat perjuangan mereka itu, pengorbanan mereka itu, tekad mereka yang sangat tinggi, sehingga nampak dah. Maka dengan sering seperti itu, semangat kita naik, tekad kita juga naik ila a'lad darajat wa asyrafil maqamat. Wa min huna, kita lanjut paragraf yang kedua, wa min huna qala ba'dul ulama min as-salaf al-hikayatu jundun min junudillahi ta'ala yusabbitullahu biha quluba awliya'ih wa syahiduhu min kitabillahi ta'ala qawluhu subhanah wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Wa min huna, maka dari sini, qala ba'dul ulama min as-salaf, berkata sebagian ulama salaf, al-hikayatu jundun min junudillahi ta'ala, cerita-cerita tentang para ulama dan orang-orang saleh itu merupakan bagian daripada, salah satu bentuk daripada jundun min junudillah, tentara-tentara Allah. Artinya untuk satu kekuatan bagi kita. Jadi cerita-cerita mereka itu merupakan kekuatan, bagaikan tentara-tentara Allah, artinya kekuatan besar. Ya. Yusabbitullahu biha quluba awliya'ih, yang dengan kekuatan itu Allah menguatkan, menetapkan hati-hati para wali-walinya. Jadi kita dengan melihat bagaimana perjuangan mereka, hati kita jadi kuat. Karena memang kadang-kadang hidup yang kita jalani ini, kondisi di lapangan tidak sesuai yang kita baca di buku-buku. Yang ada di pikiran kita ketika kita berhadapan dengan realita, jauh lain yang tak rencanakan, lain terjadi, lain yang tak program, lain yang hasil. Maka di sini kita butuh kekuatan, ketetapan hati. Maka sering-seringlah kita membaca kisah-kisah para ulama, kisah-kisah orang-orang saleh. Jadi yusabbitullahu biha quluba awliya'ih, dengan kisah-kisah tersebut Allah menguatkan hati para wali-walinya. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini, begitu banyak hal-hal yang membuat kita ini mudah putus asa. Begitu banyak hal-hal yang sehari-hari kita lihat membuat hati kita lesu, lemah. Kadang-kadang yang pah cipet dah pupuk tepu, taik lang gunung, taik air kalau diri. Banyak kondisi yang memang membuat kita lemah. Maka kita butuh membaca kisah-kisah mereka, pengorbanan mereka, perjuangan mereka, sehingga nanti kita akan merasakan bahawa ternyata yang mereka rasakan itu lebih berat daripada yang kita rasakan, tapi mereka mampu melaluinya dengan baik, dan mereka mampu menjadi uswah bagi kita. Nah, apa dalil daripada ungkapan para ulama salafus saleh ini, bahawa cerita-cerita tentang para ulama, para salafus saleh itu
jundun min junudillah, adalah bagian daripada pasukan tentara-tentara Allah, dia kekuatan. Dalilnya adalah wa syahiduhu min kitabillahi ta'ala qaulu subhanah, dalilnya adalah daripada kitab Allah Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan setiap wa kullan, dan setiap rasul-rasul itu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepadamu, min amba'ir rusul, daripada berita-berita tentang mereka para rasul-rasul sebelummu, ma nusabbitu bihi fuadak, untuk kami kuatkan hatimu wahai Muhammad. Jadi kenapa dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah para rasul, bagaimana perjuangan mereka membawa agama Allah, ya. Mulai Nabi Adam alaihi salam, Nabi Syis, anak Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh yang berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun. Al-fasanatin ila khamsina ama, 950 tahun. Wa ma amana ma'hu ila qalil, tapi yang beriman sangat sedikit. Dalam sebuah ayat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, 950 tahun berdakwah Nabi Nuh, cuma 80 orang yang masuk agama Allah. Maka menyerta bagi 50 tahun dakwah, 80 draw yang berhasil gepa Islam, maka lam firtuh tun hana merempak 30 draw. Ini kan untuk menguatkan kita. Yang kadang-kadang kita hari ini sedikit baru mulai ceramah, baru mulai berdakwah, hasil hana kau putus asa ada. Terlalu cepat marah untuk orang, kahek dah pegah hanai dia. Maka dengan seperti kisah Nabi Nuh, kemudian kisah Nabi Ibrahim yang diusir, dikejar, kemudian kisah Nabi Musa dan para rasul. Untuk apa tujuan Allah mendatangkan, menyebutkan kisah-kisah itu dalam Al-Quran? Allah sebutkan ma nusabbitu bihi fuadak, untuk kami kuatkan dengan kisah-kisah itu fuadaka, akan hatimu wahai Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu kokoh, kuat, karena perjuangan yang beliau lakukan telah dilakukan oleh rasul-rasul sebelum beliau, dan apa yang mereka hadapi juga sangat berat-berat sekali. Wa qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dan berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, al-hikayatu 'anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Ini perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Al-hikayatu 'anil ulama, cerita-cerita tentang ulama, wa mahasinihim, dan indahnya percikan-percikan keindahan daripada mereka, ilmunya, akhlaknya. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai untuk mendengar, untuk membaca, min kathirin minal fiqhi, daripada banyaknya ilmu fikih. Ya. Ini ungkapan Imam Abu Hanifah, ulama fikih. Salah satu mazhab terbesar dalam fikih dalam Islam, yang sampai hari ini masih bertahan dan banyak dianut oleh umat Islam. Ya, mujtahid besar. Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, an-nasu 'iyalun ala fiqhi Abi Hanifah. Semua manusia kaum muslimin butuh kepada fikihnya Abu Hanifah. Dia kepemahaman fikih Abu Hanifah. Beliau memang mujtahid, pakar, tidak diragukan. Salah satu imam besar dalam Islam, imam mazhab Hanafi. Meskipun beliau begitu ahli, bahkan mujtahid dalam fikih, tapi beliau mengatakan cerita-cerita tentang ulama dan keindahan kisah-kisah para ulama, ilmu mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, lebih aku cintai daripada banyaknya mempelajari fikih. Nah, ini kesaksian langsung seorang ulama besar dalam bidang fikih, imam mujtahid.
Yang Imam Hanafi sendiri, beliau di samping ulama fikih, seorang mujtahid dalam ilmu-ilmu Islam, beliau jadi dikenal dengan ahli zuhud, orang yang sangat saleh. Maka kalau kita baca kisah zuhudnya Imam Hanafi ini akan membuat kita tercengang, ya. Di antaranya beliau dikenal itu tidak tidur malam. Beliau di antara ulama yang dikenal tidak tidur malam. Dan kemampuan beliau mengajar itu luar biasa. Salah satu kisah itu, beliau kalau malam itu memang di masjid. Ya, ada masjid di dekat rumah beliau, di mana masjid itu sepanjang malam lampunya hidup dan beliau di dalam, ya, mengkaji ilmu. Dan apabila sampai menjelang subuh, beliau pulang ke rumah, kemudian ganti pakaian. Begitu azan subuh, beliau baru keluar balik ke masjid. Jadi orang mengira beliau baru datang dari rumah ke masjid, padahal kadari beklam kali insya-Allah masjid. Cuman pulang sebentar, ganti baju, ke masjid lagi. Jadi kezuhudan Imam Hanafi itu luar biasa. Beliau suka bersedekah, dan di segi keilmuan tidak diragukan. Dan beliau dikenal juga dengan seorang ulama yang banyak punya guru, ya, dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in. Ini ada satu cerita menyebutkan bahawa guru beliau itu memang mencapai 1000-an. Ini Imam Hanafi rahimahullah. Banyak orang hanya membaca tentang Imam Hanafi ini tentang fikih beliau. Sangat sedikit orang yang membaca tentang Imam Hanafi tentang akhlak, zuhud. Maka di sini juga kita mengajak siapapun, di samping kita kadang-kadang melihat keilmuan para ulama itu, kita juga perlu membaca cerita-cerita, kisah-kisah tentang kesalihan mereka, kezuhudan mereka. Maka kita akan menemukan kezuhudan mereka, kesalihan mereka, akhlak mereka lebih dahsyat daripada ilmu mereka. Dengan begitu kita akan mudah mengikuti mereka. Maka ini Imam Hanafi mengatakan, saya mendengar kisah-kisah para ulama, mendengar cerita-cerita tentang kehidupan para ulama, perjuangan para ulama. Kata Imam Hanafi, lebih saya suka, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada fikih itu sendiri. Li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum, karena cerita-cerita itu berbicara tentang adab al-qaum, mereka para ulama-ulama besar, orang-orang saleh, wa akhlaquhum, dan akhlak-akhlak mereka. Maka ada ungkapan daripada Abdullah ibn al-Mubarak, kanu yata'allamuna al-ilma 20 sanah wa yata'allamuna al-adab 30 sanah. Para ulama-ulama salafus saleh itu, seperti Imam Hanafi tadi, mereka belajar ilmu itu 20 tahun, tapi belajar adab, akhlak 30 tahun. Imam Hanafi sangat cinta kepada ilmu. Seperti tadi kita sampaikan, 1000 gurunya. Bagaimana dia cinta kepada ilmu? Tribedro gurenya, habis umum baga minta gure. Ibahan cinta kepada ilmu. Tapi ternyata cintanya kepada akhlak, kepada adab lebih daripada cintanya kepada ilmu. Maka beliau lebih suka mendengar kisah-kisah akhlak, adab ulama daripada ilmu itu sendiri. Nah, lantas ucapan Imam Hanafi ini, apakah ada buktinya dari Al-Quran dan hadis? Seperti orang sekarang suka bertanya seperti itu. Ada ulama ke pegahabai ada yang dalil, ada yang pandai ayat, 4 hadis. Seolah-olah ulama gecak hukum irmoh ke, ya? Seolah ulama gecak hukum dari lam-belang gecak hukum dia. Maka tidak masalah. Apa dalil ucapan Imam Hanafi ini? Apakah ada dalilnya? Apakah ada penguatannya? Ada. Wasyahiduhu, dan dalilnya min kitabillahi ta'ala, daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, yaitu qauluhu subhanah, firmannya Allah, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka lah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah. Fabihudahu muqtadih, maka dengan hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, iqtadih, ikutlah. Ada ibadah mereka, ketakwaan mereka, kesalihan mereka, akhlak mereka, ikutlah. Itu dalilnya. Wa qauluhu subhanah,
Dan juga dalilnya dalam ayat yang lain Allah berfirman, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada pada cerita-cerita mereka para rasul, umat-umat terdahulu yang saleh, ya, ibratun liulil albab, pelajaran bagi para orang yang cerdas. Maka mempelajari kisah-kisah mereka itu, para ulama terdahulu, pahlawan-pahlawan besar Islam terdahulu itu merupakan perintah dalam agama, perintah dari Al-Quran. Jadi laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya adalah pada cerita-cerita mereka itu ibrah, pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas. Nah, ucapan Imam Hanafi ini Syekh Abdul Fattah Abu Gudah ingin, kadang nanti ada yang bertanya, ini ucapan Imam Hanafi ini dari mana didapatkan? Punya orang yang pegahnya atau orang lain yang pegah? Maka untuk menguatkannya, Syekh Abdul Fattah mengatakan, naqalahul hafidhu Ibnu Abdul Bar. Ucapan Imam Hanafi ini rahimahullah dinukilkan oleh imam besar ahli hadis, yaitu Ibnu Abdul Bar, fi Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlih, dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kemudian ucapan Imam Hanafi ini juga dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyad, oleh Imam Al-Qadhi Iyad fi Tartibil Madarik, dalam kitabnya Tartibul Madarik. Kemudian ucapan Imam Hanafi ini juga dinukilkan oleh Wal Hafidhus Sakhawi, oleh Imam muhaddis, ulama hadis, Al-Hafidh As-Sakhawi, Imam Sakhawi. Nah, ini semasa dengan Imam As-Sayuti, ya. Fil I'lan, dalam kitabnya Al-I'lan bit Tawbikh, dan juga dinukilkan oleh Al-Mu'arrikh Al-Muqqari fi Azharir Riyadh. Jadi banyak ulama-ulama yang menukilkan ucapan Imam Hanafi tadi yang kita sebutkan itu, sehingga menunjukkan ucapan Imam Hanafi ini benarlah adanya. Kemudian waja'a fi muqaddimati kitabil luqat fi hikayatis salihin, dan telah datang dalam muqaddimah kitab Al-Luqat fi hikayatis salihin, pada cerita-cerita orang-orang saleh, lil Imam Ibnul Jauzi, karangan Imam Ibnul Jauzi, makhtut, kitabnya dicetak ada, mungkin nanti kalau yang mau bisa membelinya. Ma yali, apa yang terdapat dalam kitab itu? Sebagaimana berikut ini. An Malik bin Dinar, daripada Malik bin Dinar, qala, berkata Malik bin Dinar, al-hikayatu tuhaful jannah, cerita-cerita para ulama dan orang-orang saleh, tuhaful jannah, permata-permata surga, ya. Jadi memang nikmat sekali cerita para ulama ini, cerita orang-orang saleh. Jadi ketika kita membacanya membuat hati kita tenteram, tenang, ada kenikmatan yang luar biasa. Maka kata Malik bin Dinar, al-hikayatu tuhaful jannah, cerita-cerita para ulama, cerita-cerita para orang saleh terdahulu, tuhaful jannah, adalah permata-permata surga. Jadi walaupun kita tidak merasakan surga yang asli, setidaknya butiran-butiran permatanya itu kita dapatkan, kenikmatan yang kita dapatkan melalui kita membaca cerita-cerita hikayat-hikayat para ulama-ulama dulu, para orang-orang saleh terdahulu, bagaimana pengorbanan dan perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Wa qala al-Junaid, dan berkata Imam Junaid, ya, ini Imam Junaid dikenal salah seorang imam besar dalam dunia tasawuf, tapi sedikit orang yang tahu Imam Junaid ini adalah seorang ulama fikih besar. Beliau muridnya Abu Saur. Abu Saur itu muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Junaid ini sebelum jadi ulama tasawuf, dia ulama fikih besar. Seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya kitab yang sangat dikenal, Al-Hikam Al-Athaiyah, itu demikian juga. Ibnu Athaillah As-Sakandari sebelum jadi ulama besar dalam dunia tasawuf dan merupakan salah satu tameng besar dalam dunia tasawuf, beliau adalah seorang ulama fikih bermazhab Maliki. Dan banyak ulama-ulama tasawuf yang lain yang mereka setelah mendapatkan ilmu syariah yang memadai, bahkan lebih,
Baru kemudian mereka menjadi ulama-ulama besar dalam dunia tasawuf. Jadi waqala al-Junaid, berkata Imam Junaid, al-hikayatu jundun min junudillahi azza wa jalla. Cerita-cerita tentang ulama-ulama terdahulu itu adalah jundun min junudillahi azza wa jalla. Tentara daripada tentara-tentara Allah. Artinya kekuatan besar di situ. Yuqawwi biha iman al-muridin, yang dapat menguatkan iman al-muridin, para murid-murid yang ingin menuju kepada Allah, yang ingin dekat dengan Allah. Para murid-murid yang ingin berjalan menuju Allah. Ini muridin ini satu mustalah dalam dunia tasawuf. Artinya orang-orang murid-murid yang ingin dekat dengan Allah, yang ingin menempuh jalan kepada Allah. Ada murid, ada mursyid. Jadi ada murid, ada mursyid. Kalau orang-orang baru pemula dalam dunia tasawuf disebut dengan murid. Karena dia murid, maka dia butuh kepada mursyid. Dalam dunia tasawuf, murid tanpa mursyid itu sangat berbahaya. Nah, jadi kata Imam Junaid, cerita-cerita tentang para ulama, para orang saleh terdahulu adalah satu kekuatan besar. Jundun min junudillah. Yuqawwi biha iman al-muridin, yang dapat menguatkan iman para murid-murid. Faqila lahu, ditanya kepada Imam Junaid setelah ngomong seperti itu, hal li hadza min syahid? Apakah ada dalil anda ngomong seperti itu? Qala, jawab Imam Junaid, ada. Qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Ini dalil yang kita bacakan di awal tadi, yang sudah kita sebutkan tadi, ayat Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika, dan semua kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad daripada berita-berita para rasul, ma nusabbitu bihi fuadak, untuk kami kuatkan dengan kisah-kisah cerita-cerita tersebut fuadak, akan hatimu. Wa qala akharu, dan berkata ulama yang lain, istaksiru minal hikayat fa innaha durar wa rubama kanat fiha durratul yatimah. Perbanyaklah oleh kalian minal hikayat, daripada membaca, mendengar al-hikayat, cerita-cerita perjuangan para ulama, perjuangan para orang-orang saleh dalam menuju kepada Allah. Fa innaha durar, karena cerita-cerita mereka adalah mutiara-mutiara. Wa rubbama kanat fiha durrah al-yatimah, dan barangkali juga bisa jadi di antara hikayat-hikayat itu, cerita-cerita para ulama itu, terdapat ad-durrah al-yatimah. Apa itu durrah al-yatimah? Disebutkan pada paragraf berikutnya, wa ya'ni bid-durar annaha tughni 'anil kalamit tawil. Yang dimaksudkan dengan mutiara-mutiara di sini, durar, dia tidak butuh untuk panjang-panjang lebar. Sedikit saja itu sudah berharga. Itu kan permata seperti itu, mutiara itu. Satunya sudah berharga. Itu maksud dalam hikayat mereka itu ada mutiara-mutiara. Tidak perlu kita juga mengetahui keseluruhannya, kita dapat beberapa petikan itu sangat-sangat berharga sekali. Bima tadammanathu fil mawdu' alladhi tusaqu fihi, tentang tentang yang ingin kita cari daripada kisah itu. Jadi para ulama ini semua sisi kehidupannya itu ada mutiara yang bisa kita ambil. Dalam kesabarannya, dalam kesungguhannya, dalam pahitnya, dari semua bagian ada durar, walaupun tidak banyak tapi berharga. Wa ya'ni bid-durratil yatimah, dan dimaksudkan dengan durrah al-yatimah dari di atas disebutkan dalam hikayat-hikayat para ulama itu, cerita-cerita mereka ada durrah al-yatimah. Apa itu durrah al-yatimah? Annaha al-hikayah allati la tada'u ziyadatan li mustazid fi ada'il ma'na alladhi yustashhadu biha fih. Artinya kisah-kisah para ulama ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Susah dilebih-lebihkan. Memang karena mereka penuh keajaiban. Begitu kita dilebihkan langsung nampak dia. Itu makna ad-durrah al-yatimah. Wa qala al-imam Ibnul Jauzi aidan fi muqaddimati
kitabihi Al-Muntazam fi Tarikhil Muluk wal Umam. Dan berkata Imam Ibnul Jauzi pula juga dalam mukaddimah kitabnya Al-Muntazam fi Tarikhil Muluk wal Umam. Jadi baru 4 paragraf saja ini rujukannya sudah sangat banyak sekali. Ini baru bawah paragraf referensi kitab-kitab tarikh, sejarah, siar perjalanan para ulama cukup banyak sudah beliau sebutkan ini. Nah, di antaranya kitab Ibnul Jauzi Al-Muntazam fi Tarikhil Muluk wal Umam. Apa tersebut di sana? Wa'lam anna fi dzikri siyar wat tarikh fawaid katsirah. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya dalam menyebutkan siar perjalanan hidup, wat tarikh dan sejarah para ulama, para salafus saleh, para pahlawan, fawaid katsirah, itu terdapat faedah yang sangat banyak sekali. Min ahammiha, di antara faedah yang didapatkan daripada kisah-kisah perjalanan mereka, ayyut tala'a bidzalika ala ajaibil umur, akan kita dapatkan, akan ditemukan peristiwa-peristiwa keajaiban. Nanti kita lihat dalam kitab ni banyak sekali keajaiban para ulama. Banyak sekali dalam semua bidang, dalam semua sisi kehidupan. Wa taqallubatiz zaman, dan akan ditemukan bagaimana mereka menghadapi zaman yang terus berubah. Dari satu masa ke masa yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana mereka menghadapi beratnya perubahan zaman itu. Wa tasarifal qadar, dan bagaimana mereka menghadapi takdir Allah. Allah menakdirkan mereka miskin. Seperti Abu Yusuf. Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah. Dan Abu Yusuf itu sebenarnya dia sudah mencapai tingkat mujtahid, sama dengan Abu Hanifah. Namun demikian Abu Yusuf tetap ikut kepada Abu Hanifah, maka diperhitungkan sebagai salah seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, murid senior Imam Abu Hanifah. Nah, Abu Yusuf ini takdir beliau, Allah takdirkan miskin sekali. Sampai-sampai dalam proses menuntut ilmu, beliau sampai menjual dinding rumahnya, bintih rumah pula, nyamban semangat untuk ilmu. Dulu kan, karena dulu rumah kayu, jadi hanapeng. Karena semangatnya tinggi, demi menumpah ilmu, bintih rumah pula. Maka ibunya marah. Agak pula bintih rumah, menghemah ke? Dilaporkanlah kepada Imam Hanafi, gurunya Abu Yusuf. Maka dipanggil Abu Yusuf oleh Imam Hanafi, dikasih uang, dikasih duit, nyempak peng, belau-belau binti rumah li, perlai kitab, perlai pupu mantang, apakah lalu? Karena Imam Hanafi seorang ulama yang memang kaya raya, ya. Artinya Imam Hanafi ini memang dari keturunan beliau pengusaha pakaian tenun, ya. Itu dan antara keajaiban Imam Abu Yusuf, takdirnya miskin, tapi dia melawan takdir. Maksudnya bukan melawan takdir, menerobos, ya. Tidak kemudian pasrah, meskipun miskin, tapi bisa menjadi seorang mujtahid, ulama besar. Seperti Hasan Al-Basri juga, Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, tabi'in. Tapi Imam Hasan Al-Basri itu seorang budak. Bukan hanya miskin, seorang budak, tapi seorang budak bisa menjadi ulama besar, seorang mujtahid. Maka ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi masuk ke Basrah, jadi gubernur di sana, pertama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi masuk itu, langsung Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi menanyakan kepada orang di Basrah, siapa yang paling hebat di provinsi ini?
Kan kalau orang preman kan seperti itu. Haji Abi Yusuf Saqafi ini agak orangnya beringas, keras, tegas. Jadi begitu dia memimpin Basrah, begitu dia masuk Basrah, yang pertama dia tanya, siapa yang paling hebat di sini? Maka orang-orang mengatakan yang paling hebat di tempat kami itu Imam Hasan Al-Basri, yang geraknya ada. Maka Abu Yusuf As-Saqafi ini terkejut dia. Kenapa bisa Hasan Al-Basri orang terhebat di sini? Bukankah dia budak? Maka orang-orang menjawab ketika itu, wahai gubernur, Imam Hasan Al-Basri, kami semua butuh kepada ilmu beliau. Kami semua butuh kepada agama beliau. Dalam agama, ilmu, kami belajar semua kepada beliau. Sedangkan beliau tidak butuh kepada dunia kami. Agaknya hendak perlai ke dunia kamu. Kamu mandum perlai dalam hal agama agaknya. Itulah yang membuat beliau paling hebat di sini. Padahal seorang budak. Dan juga jauh sebelumnya tentang Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu yang sampai namanya disebut dalam Al-Quran. Bahkan satu surat dikhususkan, surah Luqman. Ya, bahkan nasihat Luqman kepada anaknya itu Allah lukiskan begitu indah dalam Al-Quran, karena begitu luar biasa. Padahal Luqman seorang budak. Maka oleh para ulama dalam bidang akidah, Luqman itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori Nabi. Jadi sebagian orang mengatakan Luqman itu Nabi. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena salah satu syarat seorang Nabi itu tidak boleh budak. Dia mesti hurun. Sedangkan Luqman adalah seorang budak. Tapi takdirnya seorang budak, sebagai seorang budak, tidak kemudian menutup dirinya untuk naik a'lad darajat wa asyrafal maqamat, menjadi salah satu wali Allah, dan sampai namanya dibukukan, ditulis oleh Allah dengan sangat indah dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim, seorang budak. Dan banyak kisah-kisah yang lain, ya. Bagaimana para ulama ini watasarifal qadar. Mereka meskipun takdir membuat mereka sulit, menekan mereka, tapi mereka mampu menghadapi itu semua dengan baik, ya. Nah, jadi dengan kita membaca kisah-kisah mereka, perjuangan mereka, kita akan menemukan faedah-faedah yang begitu banyak. Jadi antaranya kita akan menemukan keajaiban-keajaiban kehidupan mereka, perjuangan mereka. Bagaimana mereka menghadapi zaman yang terus berubah setiap saat. Bagaimana mereka menghadapi takdir. Ya, seperti Imam Hanafi juga. Imam Syafi'i. Seorang anak yatim dari Palestina. Tapi bisa menjadi ulama besar, seorang mujtahid. Wasima'il akhbar, dan dari kisah-kisah mereka kita mendengar bagaimana cerita-cerita. Fan nafsu tajidu rahah bisima'il akhbar. Maka jiwa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan ketika mendengar kisah-kisah mereka. Qala Abu Amr bin al-Ala, berkata Abu Amr bin al-Ala, qila li rajulin min Bakr bin Wa'il, qad kabira wa dhahabat minhu ladzatul ma'kal wal mashrab wan nikah. Jadi disebutkan oleh Abu Amr bin Ala ibnul Ala, qila li rajulin, ditanya kepada seorang laki-laki daripada Bakar bin Wa'il. Ditanya kepada seorang laki-laki daripada Bakar bin Wa'il, qad kabira wa dhahabat minhu ladzatul ma'kal wal mashrab wan nikah. Yang laki-laki itu, seseorang itu yang sudah sangat tua sekali. Tua ratat tua lunta. Ya, tua ratat. Kabira, tua ratat. Saking tuanya, dhahabat minhu ladzatul ma'kal. Tidak ada lagi rasa nikmat kalau dia makan. Wal mashrab, tidak ada lagi rasa nikmat kalau beliau minum. Wan nikah, tidak ada lagi rasa nikah hanali, tayan hanali. Ya, nyamban Tuhan.
Ditanya sama orang kepada dia, kepada dia ini yang sudah sangat tua ini, atuhibbu antamut, apakah kamu mau mati? Pernah galak drone mati? Karena orang melihat agaknya Encik Hanali ke Tuhan datang. Jadi sang donyanya Hanali nikmat pakaian. Dipikir leura, maknanya donya roh Hanali makan yang kadang lebih pas sang, bah mati je. Ya, sebab dalam donya Encik Hanali terpelih-pelih. Ya. Tanya, Iron menurut keadaan Encik Hana pengaruh le dunia baron. Kiban, atuhibbu antamut punah galak mati. Hana fungsi terpilih. Mangat terpilih hana merasa hana terpilih. Katuha datat. Katok yok. Ya. Ditanya atuhibbu antamut, apakah engkau mau mati? Qala la. Dijawab oleh orang tua ini, qala la, aku tidak mau mati. Ya. Qila, apakah mana? Fama baqiya min ladzatika fid dunya, padahal tidak ada kelezatan lagi dunia bagimu. Apa yang diharapkan dunianya Allah? Pun preh lah. Apakah nanti mati juga dia? Qala astami'ul ajaib. Kata orang tua ini yang sudah tidak ada kelezatan dunia apapun lagi yang dapat dia rasakan, dia mengatakan, aku tidak mau mati karena ada satu kelezatan yang terus aku tunggu dan aku ingin nikmati. Apa itu? Astami'ul ajaib, mendengar keajaiban, kisah-kisah orang-orang para ulama terdahulu, perjuangan mereka, kisah-kisah orang-orang saleh, bagaimana ketaatan mereka betul-betul menakjubkan, dan itulah satu-satunya kenikmatan yang masih aku rasakan. Artinya kenikmatan itulah yang membuat aku bertahan. Kenapa aku masih terus ingin hidup di dunia ini meskipun kelezatan dunia kabih mendum. Hanali bagaimana? Hana pengaruh li. Ya. Jadi begitu dahsyat, begitu nikmat kisah-kisah para ulama, para orang-orang saleh terdahulu. Wa yaqulu Abdul Dhaif Abdul Fattah Abu Guddah ghafarallahu lahu, dan berkata seorang hamba yang lemah. Wa yaqulu Abdul Dhaif Abdul Fattah Abu Guddah ghafarallahu lahu, dan berkata seorang hamba yang lemah. Siapa dia? Abdul Fattah Abu Guddah ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampunkan dosanya. Ini yang berkata siapa? Pengarang kitab. Dan inilah kebiasaan para ulama. Setelah menukilkan pendapat-pendapat ulama semua, dari paragraf pertama, pendapat ulama ini, pendapat ulama itu, paragraf kedua, pendapat ulama ini, pendapat ulama itu, paragraf ketiga, pendapat ulama ini, pendapat ulama itu, paragraf keempat, pendapat ulama ini, pendapat ulama itu, akhir baru pendapat drog yang tulis kitab atau yang pegang khabar. Ya, akhlak ulama. Menyo kedanya dari pun paragraf menurut kedanya sampai habis menurut kedanya. Dalam ceramah ke lagi aja. Dalam ceramah tanya tu. Dari pun dan mukadimah sampai habis ceramah 2 jam mandu mendapat kedanya. Inilah akhlak ulama. Di terakhir baru kultu. Di terakhir legunukilkan ubena pendapat ulama baru geset bacut pendapat kau. Inilah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Maka ini kemudian nanti menjadi satu kelebihan beliau. Syekh Abdul Fattah Abu Guddah dikenal dengan ulama yang sangat tawadhu' sekali, rendah hati. Dan setelah beliau menukilkan dari pendapat-pendapat ulama, baru beliau mengatakan wa yaqulul abdul dhaif, dan berkata seorang hamba yang lemah, yaitu Abdul Fattah Abu Guddah ghafarallahu lahu. Ya, semoga Allah mengampunkan dosanya. Apa kata Syekh Abdul Fattah Abu Guddah? Inna khaira wasilatin li is'alil azaim wa isaratir ruhil wathabah wa qadhil mawahib wa idhka'il himam wa taqwimil akhlaq bisamtin wa hudu'in wa duna amrin aw nahyin wa tasami ila ma'alil umur wa taraffu'i an safsafiha wal ittisa'i bil aslafil ajilla huwa qira'atu siyari nubagha'il ulama'is sulaha wal wuqufu ala akhbarir rijalil udama wat tamalli min ijtila'i manaqibis salihin ar-rabbaniyin
wal iqtirabu minal ulama'in nubaha'i al-amilin al-mujiddin. Inna khaira wasilatil isy'alil azaim. Sesungguhnya sebaik-baik cara, sebaik-baik media untuk membakar tekad. Isy'alil azaim, isy'al, membakar. Kata-kata isy'al biasanya untuk api, tapi ini untuk tekad. Cara terbaik, media terbaik untuk membakar, membara tekad. Ya, ini untuk kita para penuntut ilmu. Ya. Cara terbaik untuk membakar, membara tekad. Wa itharatil ruhil wasabah, untuk memancing, menarik, menghidupkan itharah, mempengaruhi ruh al-wasabah, ruh agar meloncat. Baik ibadah tak lambat. Kita cik hidup ruh. Cik tengok kadang. Ya. Wa itharatir ruhil wasabah, untuk mempengaruhi, untuk menekan, untuk memancing ruh al-wasabah yang meloncat, bergerak. Wa qadhil mawahib, untuk mendapatkan bakat-bakat. Kadang-kadang dia nak bakat, tapi hana ada, sebab hana uswah, hana inspirasi. Nah, dengan untuk cara bagaimana bakat yang kita miliki ini terangkat, nampak, terbangun, ibadah. Ya, wa idhka'il himam, agar semangat selalu tinggi. Wa taqwimil akhlaq, dan agar akhlak kita itu lurus, bisamtin, dengan bawaan yang tenang, kalem, wa hudu, tenang, wa dunam amrin wa nahyin, tanpa disuruh dan dilarang, tapi selalu semangat. Wattasami ila ma'alil umur, dan agar punya nilai moral yang tinggi dalam setiap hal. Watarafu an safsafiha, dan agar terhindar, terangkat daripada hal-hal tidak penting, ya, terselamatkan kita daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Wal ittisa'i bil aslafil ajilla, dan agar dapat bersifat, berakhlak seperti akhlak para terdahulu, pahlawan-pahlawan, para ulama. Satu-satunya media, inna khaira wasilah, satu-satunya cara yang paling baik, yang paling tepat, huwa adalah qira'atu siyari nubagha'il ulama'i sulaha, yaitu dengan membaca siyar, perjalanan hidup nubagha, orang-orang hebat yang telah dihasilkan oleh umat Islam. Nubagha, orang-orang hebat dalam Islam, dalam berjuang untuk Islam. Para ulama, para pemimpin Islam yang unggul, yang hebat, para orang-orang saleh. Membaca kisah-kisah mereka. Nubagha'il ulama, ulama-ulama yang unggul. As-sulaha, lagi yang saleh. Waluquf, dan juga dengan cara waluquf ala akhbari rijalil udama, merenungkan, ya, merenungkan berita-berita, cerita-cerita tentang tokoh-tokoh hebat yang pernah ada dalam Islam. Watamalli, dan dengan mengisi kekosongan kita dengan membaca min ijtila'i manaqibis salihin rabbaniyin, daripada percikan indahnya akhlak orang-orang saleh lagi yang rabbani. Wal iqtirab, dan mendekatkan diri minal ulama'in nubaha'il amilin al-mujiddin, dan dengan mendekatkan diri dengan ulama-ulama yang unggul, an-nubaha, dengan ulama-ulama yang aktif, yang memahami keadaan zamannya, tuntutan zamannya, al-amilin, lagi ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya, al-mujiddin, ulama-ulama yang bersungguh-sungguh, baik mereka yang telah terdahulu, yang telah mendahului kita, maupun mereka yang masih hidup saat ini. Maka satu media tadi untuk membuat kita ini semangat, ya, untuk membuat kita ini tangguh, untuk membuat kita ini, untuk memancing ruh kita, untuk membara semangat kita, tekad kita, maka dekatlah dengan mereka. Baik yang sudah terdahulu, kita baca kisah-kisah mereka, maupun yang masih hidup, kita iktirab, bertemu dengan mereka, berjumpa dengan mereka, melihat mereka dari dekat. Maka pengaruh ulama ini sangat besar sekali, ya. Bagaimana tidak besar? Karena memang ulama ini adalah
warasatul anbiya, pewaris para nabi, pewaris para rasul. Jadi kedudukan mereka itu kedudukan warisan Rasulullah. Fadzalika khairu mihmazin liraf'il himam. Maka hal yang demikian, ya, adalah sandaran terbaik, khairu mihmaz, bagi kita penuntut ilmu. Jadi kisah-kisah mereka itu dekat dengan mereka. Khairu mihmaz adalah sandaran terbaik. Mihmaz ini tongkat, pegangan. Liraf'il himam adalah sandaran terbaik, pegangan terbaik. Liraf'il himam, untuk mengangkat semangat kita. Wasyaddil azaim, untuk mengikat, menguatkan tekad kita. Wasumuwil maqasid, untuk meninggikan cita-cita kita. Wa inaratil qulub, untuk membarakan hati-hati kita. Wa ikhlasin niat, untuk mengikhlaskan niat kita. Wa tafjirin nubuh wa taqat al-madfunah, untuk memancarkan, membangkitkan keunggulan, wattaqat, kemampuan, skill, bakat yang terpendam dalam diri kita. Karena pada kadang-kadang kita punya bakat, ya. Cuman kadang-kadang tidak ada yang memancingnya, tidak ada yang menarik bakat itu untuk keluar dari diri kita. Maka dengan kita membaca kisah-kisah para ulama itu, bakat yang terpendam itu akan tertarik, akan terangkat, akan terkeluarkan. Was-sabri ala ijtiyazil aqabati was-si'ab. Dan juga inilah sandaran terbaik, kisah para ulama adalah pegangan terbaik untuk menguatkan kita dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan beratnya proses dalam menuntut ilmu. Jadi membuat kita kuat. Kita sudah punya contoh, sudah punya uswah. Artinya kita tidak sendiri, ya. Wahtilali dhural majdir rafi', dan untuk mendapatkan, ya, dzura al-majdir rafi', kesungguhan, ya, kegigihan yang tinggi. Wa kasbidzik, untuk mendapatkan nilai yang tinggi, ya. Artinya agar kita bernilai. Dengan kita baca kisah-kisah mereka itu memberikan kita inspirasi untuk kita ini bernilai. Bagaimana bernilai? Terus menuntut ilmu, kemudian menghasilkan ilmu bermanfaat bagi umat. Ini kan membuat kita untuk memberikan nilai pada diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dari mana kita dapatkan itu? Dengan kita membaca kisah-kisah para ulama tadi. Wa kasbi dzikril hasan, dan untuk mendapatkan sebutan yang baik. Karena ini bukan berarti cari perhatian, bukan berarti tidak ikhlas, bukan. Karena memang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa amma zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Buih-buih di lautan itu akan pergi, hilang. Jufa, hilang. Buih. Mele bakat, ombak, boom, nampak buih-buih. Sebab sebentar saja, kemudian ditarik balik ke laut. Buih-buih. Kita jangan jadi seperti buih-buih. Tapi bagaimana juga, wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan lama berada di dunia walaupun dia sudah mati. Apa maksudnya? Nama dia terus ada di dunia, tidak seperti buih-buih tadi. Maka kita hidup ini harus seperti itu, jangan seperti buih-buih. Berarti leh mati kabeh dah. Maka buatlah manfaat kepada manusia agar nama kita terus dikenang. Ini maksud beliau, wa kasbi dzikril hasan, dan untuk mendapatkan nama yang indah setelah kita mati. Dengan apa? Dengan kita membuat diri kita berkualitas, membuat diri kita bernilai. Bagaimana cara membuat diri kita berkualitas, bernilai? Dengan terus berjuang menuntut ilmu, terus aktif mengkaji, membaca, tadinga, berguru, itu mengkualitaskan diri. Bagaimana untuk terus semangat seperti itu? Lihat para ulama-ulama terdahulu, baca kisah-kisah mereka. Ini makna wa kasbi dzikril hasan, dan berusaha untuk mendapatkan penyebutan nama yang indah. Ini bukan ria, tapi seperti dari ayat Al-Quran tadi, wa amma ma yanfa'un nas,
agar nama kita terus ada di bumi ini meskipun kita telah mati nanti. Waqtina bil baqiyatis salihat, dan kisah-kisah para ulama itu, para orang-orang saleh, para pahlawan Islam itu adalah pegangan kita juga. Waqtina mil baqiyatis salihat, dalam berburu beramal saleh. Jadi kita kalau sendiri, yang pertama kita enggak berkembang. Munyo gedanyo tidur tak ibadah. Jadi ibadah kita datar. Tidak bertambah, jarang bertambah. Kemudian bahayanya bisa bosan. Maka agar ibadah kita terus berkualitas, meningkat dan tidak bosan, butuh persaingan. Fastabiqul khairat, ada saingan. Jadi hati-hati memaknakan, jangan sembarangan dimaknakan ria. Menyo dengan tak pahami ria, tanyo hana semangat beribadat, nyen ria ci. Seperti kata Ibnu Iyad, ya, beribadah karena manusia ria, meninggalkan ibadah karena manusia ria ci. Alah ku semayang sunat, nanti takut ikan dan leji, ria ci. Dia harus teliti itu dibedakan. Bente terlalu jauh dan makna ria, bisa hana semangat ibadah, ya masalah cik. Maka di sini disebutkan tadi waqtina mil baqiyatis salihat, kita butuh persaingan, butuh melihat kepada orang lebih hebat daripada kita dalam hal agama, sehingga ibadah kita terpancing terus untuk menyaingi dia, untuk lebih bagus, lebih terus meningkatkan kualitas. Nah, itulah tujuan, di antara tujuan kita tadi membaca sejarah, cerita, hikayat para ulama-ulama terdahulu, bagaimana ibadah dan ilmu mereka. Nah, wala'alla qira'atu hadzal kitab bifadlillahi ta'ala tuhaqqiqu qistan hasanan min dzalika wallahu waliyyu kulli khairin wa rasyad. Dan mudah-mudahan dengan membaca kitab ini, ya, kitab ini Safahat min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilmi wat Tahsil, mudah-mudahan dengan membaca kitab ini, kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, tuhaqqiqu qistan hasanan min dzalika, dapat memberikan bagian yang baik daripada harapan-harapan tadi. Itu kan tadi besar-besar sekali harapan-harapannya, yang mudah-mudahan bisa dihasilkan dengan mudah kalau kita membaca, mendengar kisah para ulama terdahulu, para salafus saleh. Nah, di sini mudah-mudahan dengan kita membaca kisah-kisah itu, mendengar, kita mendapatkan bagian qistan hasanan, bagian yang baik daripada hasil daripada kisah-kisah mereka. Artinya walaupun tidak sama persis seperti mereka, setidaknya totolah bacut. Wallahu waliyyu kulli khairin wa rasyad, dan bermula Allah itu adalah wali bagi setiap kebaikan dan petunjuk. Hadza, paragraf berikutnya, hadza wa qad laqiya hadzal kitab, inilah inilah wa qad laqiya hadzal kitab, dan telah didapatkan oleh kitab ini cetakan kedua, ya. Berarti ini beliau sedang berbicara tentang cetakan pertama. Ternyata cetakan pertama mendapatkan apa yang didapatkan oleh cetakan pertama setelah dicetak. Hadza wa qad laqiya hadzal kitabu Safahat min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilmi wat Tahsil qabulan kariman minal qurra'i wa talabatil ilmi. Ternyata kitab ini, itu cetakan pertama, begitu selesai ditulis, dicetak, telah mendapatkan qabulan kariman, penerimaan yang sangat mulia, sangat baik, minal qurra, daripada para pembaca. Walaupun tengok baru dah baca yo. Nyo getulihnya ka padipluh tun kau likut. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu lahir 1917. 1917. Nanti ka padipluh tun kau likut kara tertuh tun. Ya. Atau 1336 Hijriah. Orang sudah baca dan sudah memberikan respon. Kita yang baru, tapi apa? Jujit. Tapi mudah-mudahan dengan tamulainya Allah berikan istiqamah. InsyaAllah setiap Rabu malam Kamis jam 9
15. Ya, pelan-pelan kita baca, kita dengar, baca-bacut. Mudah-mudahan terinspirasi dari kisah-kisah para ulama. Memang sangat ajaib sekali, menakjubkan. Kisah-kisah sangat berharga ini. Dan ini kutipan daripada kitab-kitab besar. Beliau itu untuk menulis kitab ini itu, untuk dapat kutipan-kutipan yang beliau dalam kitab ini beliau harus membaca kitab-kitab besar yang lain. Artinya beliau sudah membaca itu semua. Nyo getemeng asal kitabnya, kutipan-kutipannya, nyo gelimah lam lungki kitab-kitab raya. Gelimah lam lungki kitab-kitab raya, gelimah. Kitab-kitab raya, gelimah. Getulis ini. Maka untuk bertemeng limah ya, mestilah beliau sudah membaca kitab-kitab besar itu sampai ke sago-sagonya, sampai ke lungkik-lungkiknya. Jadi ini hasil bacaan yang cukup mendalam terhadap kitab-kitab besar yang lain. Dan tinggal dah baca tu, kala ke pegat. Dan dengan bahasa yang sangat ringan sekali, sangat sederhana sekali. Menyohana dah baca kitabnya, tiap mita kero tu, kisah-kisah ini kita cari sendiri dalam kitab-kitab besar itu. Habis umur tu, umur tu 60 tahun hantar demel. Ini kita tinggal membaca hasilnya saja. Habis gelimah lekoknya, habis kita raya baca dalam thago dalam lungki. Kerana dia hal-hal ajaibnya kada dalam lungki dalam thago yang hana tahu perumun. Yang urun dia baca pelewat aju. Habis gelimah lekoknya, ge kutip ge tulis hino. Tengok maka tinggal dah baca sangat. Maka itulah kemudian setelah beliau menulis ini, setelah dicetak, cetakan pertama langsung memberikan respon yang sangat luar biasa daripada para pembaca wa talabatil ilmi, dan daripada para penuntut ilmu. Wal fadlu lillahi walhamdulillah, dan kelebihan, kemuliaan itu semua dari Allah. Kelebihan yang Allah berikan pada kitab ini, kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, lillahi, itulah dari Allah. Walhamdulillah, dan segala puji baginya Allah. Wa talaqaitu kalimatin katsirah min kibaril ulama'i takhussuhu bitaqdir wassana, dan aku mendapatkan ucapan-ucapan yang sangat banyak daripada ulama-ulama besar. Jadi yang suka dengan kitab ini bukan hanya penuntut ilmu, tapi juga ulama-ulama besar. Bahkan ulama-ulama besar itu setelah baca kitab ini menulis ucapan-ucapan apresiasi, ucapan-ucapan penghormatan dikirim kepada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang telah menulis kitab yang sangat luar biasa ini. Dipuji, diapresiasi. Wa nafidat taba'atuhul ula fi waqtin qasir lam yakun muqaddaran an tanfada fih, dan habis cetakan pertama itu, ini cetakan yang keberapa sudah, mungkin sudah ke berapa belas ini. Ini yang di tangan saya, di tangan kami saya ini ada 7 mukaddimah, 7 cetakan. Jadi cetakan pertama itu habis, nafidat taba'atul ula, cetakan yang pertama itu habis dalam waktu yang sangat singkat sekali. Lam yakun muqaddaran an tanfada fihi, yang di luar prediksi. Yang prediksinya tidak secepat itu. Tapi alhamdulillah atas karunia Allah, fadlullah tadi, al-fadlulillah walhamdulillah, habis begitu cepat di luar prediksi. Walamma kathura talab alaihi ra'aitu i'adata tab'ihi, dan manakala banyak permintaan setelah habis cetakan pertama, habis urung dung ka laki-laki 4 atau melom 4 acok lom, ra'aitu i'adata tab'ihi, maka aku kemudian melihat untuk segera untuk mencetak kembali. Wa harastu ayakhruja fi hullatin kashibah jamilah muhabbabah ilal qurra, dan aku ketika itu bertekad agar cetakan yang kedua ayakhruja itu keluar fi hullatin, dalam pakaian yang merekah, yang cantik, jamilah muhabbabah ilal qurra, lebih disukai oleh pembaca. Artinya setelah cetakan pertama laris, banyak menuai respon positif dan pujian, apresiasi dari para ulama dan penuntut ilmu, maka beliau dalam cetakan kedua ingin memperluas lagi, ingin menambah lagi, mempercantik lagi, sehingga lebih disukai oleh para pembaca. Liyabqa muhafizan ala samtihir rafi',
alladhi kharaja fi taba'atihi al-ula, agar kitab cetakan kedua ini terus terjaga, terus dalam kondisi yang baik, yang bernilai sebagaimana dia telah tersebar pada cetakan yang pertama. Lagi menang cetakan pertama lagak, menuju cetakan kedua berlagi nyancit dan berlebih lagak. Wazidtu fi hadhihi at-tab'ati tsaniyah ziyadatun katsirah nahwa nisfil kitabi ala at-tab'ati al-ula, dan aku lebihkan pada cetakan yang kedua ini ziyadat katsirah. Lagi tambah-tambah poin-poin, hal-hal menarik lain. Bahkan nahwa nisfil kitab, setengah daripada cetakan yang pertama. Berarti kalau cetakan pertama misalnya 100 lembar, cetakan kedua getambah setengah, berarti 150 lembar. Untuk lebih lagak lah, untuk lebih bernilai lah, untuk lebih berkualitas lah. Wa sana'tu lahu muhtawa 'aman lil ayatil qur'aniyah, dan kemudian aku tambahkan, aku buat daftar umum, daftar isi ayat-ayat Quran. Wal ahadis an-nabawiyah, daftar isi getambah daftar isi likut daftar isi ayat Al-Quran, di ayat Qurannya di likut getambah ayat berapa, surat apa. Demikian juga daftar isi hadis-hadis. Demikian juga daftar isi al-masadir, referensi-referensi, daftar isi kutub, kitab-kitab, daftar isi al-a'lam, tokoh-tokoh ulama, daftar isi syair wa syairi wal mawdu'at, dan daftar isi daftar isi wal mawdu'at, daftar isi. Kalau tadi pertama berarti daftar ayat Quran, daftar hadis-hadis, daftar referensi, daftar kitab-kitab, daftar tokoh-tokoh ulama yang disebut dalam kitab ini, daftar syair-syair, dan daftar isi getamah mandum. Ini yang kita katakan tadi bahawa Syekh Abdul Fattah Bergudah ini seorang ulama besar, alim besar dan sangat teliti. Meskipun beliau ulama besar seperti itu, sudah karang kitab yang sangat luar biasa ini, tidak beliau suruh sama orang lain, tolong buat daftar isi sebentar, tidak. Beliau sendiri yang membuatnya. Sangat teliti beliau. Jadi luar biasa. Kita saja yang belum apa-apa, ginanya baru tamlai ke galam tamlai pi. Nampak bilang dia. Ka bosan dia, kada pegah bosannya. Nah, beliau sudah jadi ulama besar, sudah mendunia ketika beliau tulis kitab ini. Tapi sempat pula beliau setelah menulis kitab membuat daftar-daftar itu tadi yang cukup banyak itu, yang cukup membosankan ya. Bukan hanya sekedar daftar isi dan daftar referensi, tapi daftar ayat Quran, daftar hadis, daftar cukup membosankan, tokoh-tokoh syair bahkan. Liyashular ruju' ilal khabar. Jadi agar mudah untuk kembali rujuk kepada khabar. Misalnya kita lihat daftar hadis. Kita pengen hadis ini, di mana disebutkan dalam kitab ini, ada nomornya, halamannya berapa. Mudah kalau kita pengen seperti itu. Wasahibihi, dan agar kita mudah merujuk kepada tokohnya. Misalnya kita lihat ada daftar tokoh, ada tokoh Syekh fulan, Imam fulan, tentang kisah fulan, di mana halaman berapa didapatkan dalam kitab ini. Mudah kita merujuknya. Nah, bi aisari waqtin, dengan waktu yang sangat cepat, tidak butuh lama. Wa raqamtul akhbar bi raqmin mutasalsil. Nah, ditambah lagi, dan aku berikan nomor. Setiap kisah itu satu nomor, satu kisah kedua, dua, gebuh nombor lo. Ini kan kalau kita nyata fikirkannya buat anak miubut ya, anak muda ya, mahasiswa buh nombor. Orang-orang tua paling ulama beliau setingkat beliau mana sempat lagi, tapi tetap beliau sempatkan diri untuk memudahkan kita pembaca. Biraqmin mutasalsil. Jadi setiap kisah itu nanti kan ada judul-judulnya. Misalnya judul pertama kesabaran ulama, contohnya ulama fulan 1, ulama fulan 2, ulama fulan 3. Nanti judul besar berikutnya ulama dalam menahan lapar demi biaya beli kertas menulis ilmu. Ulama 1 contohnya, ulama kedua gebuh nombor. Kemudian judul berikutnya ada ulama lebih mengutamakan ilmu daripada menikah, sibuk dengan ilmu tidak sempat menikah. Contohnya ulama ini nomor 1, ulama 2. Terus dan cukup satu-satu judul besar, ulama banyak sekali contoh-contoh ulamanya, dan semua boleh taruh nomor. Nah,
Jadi kita kalau mengatakan kepada orang, contoh ini ada dalam halaman ini nomor sekian. Nah, begitu rinci beliau buat, sangat detail beliau. Nah, liyuhala ilal khabar 'indal hajah biraqmihi, agar kisah-kisah yang beliau tulis di sini itu mudah dirujuk, sudah ada nomor-nomornya. Waliyakuna ar-raqmu fi awalil khabar adata faslin wa bainahu wa baina sabiqihi, agar setiap nomor-nomor dalam kisah itu menjadi pemisah antara satu kisah dengan kisah sebelumnya. Wa jawattu fihi al-khidmah wa dhabt mastata'tu, dan aku tingkatkan pelayanan dalam kitab ini. Jadi tingkatkan pemudah kitabnya dengan memberikan baris-baris. Tidak semua memang barisnya, tapi beberapa baris yang memang rumit beliau berikan untuk memudahkan kita baca. Mastata'tu, semampuku. Wallahu subhanahu huwa waliyut taufiq was sadad, dan bermula Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah waliyut taufiq was sadad, pemberi taufiq dan sadad. Wa biyadihil huda war rasyad, dan di tangannya lah Allah al-huda, hidayah, petunjuk, war rasyad, dan petunjuk. Wa huwal mas'ulu subhanahu ayyamfa'a bihi, dan dialah Allah tempat meminta, tempat berharap. Subhanah, maksudnya Allah, ayyamfa'a, agar bermanfaat, bihi, dengannya kitab, wa yaj'alahu fi sahifatil hasanati 'indah, dan menjadikan kitab tersebut, kitab ini maksudnya, tertulis dalam lembaran kebaikan bagiku, di sisi Allah, indahu, di sisi Allah. Wa yanfa'ani bida'watil muntafi'ina bih, dan semoga bermanfaat bagiku dengan doa-doa orang yang telah mengambil manfaat dengan kitabku ini. Wa yaj'alani wa iyyahum, dan semoga Allah menjadikan aku dan mereka orang-orang yang membaca, mengkaji, mengambil istifadah kitab ini, semoga Allah menjadikan aku dan mereka minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, daripada orang-orang yang senantiasa mendengar al-qaula, nasihat, ilmu, fayattabi'una ahsanah, dan mengikuti yang terbaik daripada nasihat dan ilmu tersebut. Wa huwa rabbuna wa maulana, dan dialah Allah Tuhan kami, Tuhan kita, wa maulana, dan pemilik kita, wa ni'mar rabbu wal maula, dan sebaik-baik Tuhan dan pemilik kita, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Demikian mukaddimah yang kedua, ya. Alhamdulillah sudah selesai kita baca. InsyaAllah pertemuan ke depan, insyaAllah setiap Rabu pukul 9 malam, 9.15, kita akan mulai minggu depan, Rabu depan akan masuk dalam inti kitab. Jadi mukadimah yang lain tidak kita baca lagi kerana banyak sekali, langsung masuk dalam inti kitab insya-Allah. Jadi judul-judul besar yang akan kita bahas itu, ya, yang pertama, biar ada gambaran, ya, judul-judul besar yang akan kita bahas. Yang pertama, fi akhbarihim, al-janib al-awwal fi akhbarihim fi ta'bi wan nasbi wa rihlah fi talabil ilmi wa qat'il masafat. Yang pertama, cerita-cerita tentang para ulama dalam lelahnya mereka, dalam beratnya mereka, dalam proses perjalanan jauh mereka, menempuh perjalanan panjang menuntut ilmu. Akan kita bahas satu-satu contohnya para ulama yang telah melakukan itu. Kemudian bagian kedua, al-janib ats-tsani fi akhbarihim fi hijrin naum warahah wadda'ah wasairil ladzat. Berita tentang para ulama, perjuangan mereka dalam bahkan meninggalkan tidur, tidak tidur malam demi ilmu, warahah, dan meninggalkan istirahat. Menyuntanya terlalu banyak istirahat, meninggalkan ilmu. BBO istirahat le, BBO istirahat le, BBO kopi le, hati terputar. Nah, kita akan mendengar nanti di bagian kedua bagaimana kisah-kisah mereka tidak tidur siang malam, tidak sempat istirahat demi ilmu, dan bagaimana mereka meninggalkan sairil ladzat, berbagai macam kenikmatan demi ilmu. Kemudian bagian ketiga,
fi akhbarihim fi sabri 'ala al-faqri wasyudha fil 'aish wa mararatihi wa bai'il malbusat awil mafrushat. Berita-berita tentang para ulama, kisah-kisah mereka, kesabaran mereka terhadap kefakiran dan sempitnya hidup mereka dan pahitnya. Wa bai'il malbusat, sampai harus menjual baju demi ilmu, harus pula baju. Wal mafrushat, jual rumah, jual barang-barang yang dimiliki. Seperti Abu Yusuf tadi, murid Imam Hanafi, bintih rumah beliau untuk beliau kitab nyambal Quran, ya. Kemudian bagian keempat, fi akhbarihim fil ju' wal atash fil hawajir al ayami was sa'at. Berita tentang lapar, haus di negeri rantau demi menuntut ilmu. Dan bukan sebentar. Ada yang laparnya berjam-jam, berhari-hari, hanapeng ngembelabu demi menuntut ilmu. Ada kisahnya banyak sekali, menakjubkan sekali. Al-Janib Al-Khamis, bagian kelima, fi akhbarihim fil uryi ad-daim wa nufadil mal wa nafaqat fil ghurubat. Berita mereka tentang fil uryi ad-daim. Dia dah baju cuma satu. Baju sabo, tip urau baju yang pakai. Jadi 3 hari sekali cuci. Saat cuci ya di rumah tunggu kering, tak ke mana-mana. Sampai ke tingkat itu. Itu seperti Imam Bukhari, dahsyat sekali kisahnya itu. Nanti akan kita lihat satu persatu kisah itu. Kemudian bagian ke-6, fi akhbarihim fi faqdil kutub awil musab biha aw bai'iha wal khurud anha aw nahwi dhalika indal mulimmat aw tahsilha bi bai'il malbusat. Berita tentang bagaimana para ulama ini menjual kitab-kitab, ya, demi membeli buku, menjual kitab, kitab, ya, demi membeli buku atau menuntut ilmu. Kemudian yang ke-9, tentang bagaimana mereka meninggalkan nikah, tidak sempat menikah, berkeluarga karena fokus menuntut ilmu. Seperti Imam Tabari, ya, Imam Nawawi, banyak kisah-kisah itu. Kemudian yang ke-8, tentang bagaimana mereka menghabiskan harta yang sangat banyak. Ada seorang ulama milioner, tapi demi ilmu tinggal satu sendal, tinggal harta satu sendal saja bersama mereka demi ilmu. InsyaAllah kita lanjutkan Rabu depan jam 9.15. Untuk malam ini kita padai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.